Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Lamuda Putri dengan NPM C0C0240. Saya berasal dari program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi perusahaan dagang atau Accounting Merchandising for Operating. Ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya. Yang pertama ada perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, kalau untuk perusahaan jasa, itu aktivitas operasionalnya memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Kalau perusahaan dagang, aktivitas utamanya adalah memberi barang dagangan, kemudian menjual barang dagangan itu kembali tanpa mengubah bentuk dari bentuk aslinya. Kemudian untuk perusahaan manufaktur, aktivitas utamanya adalah membeli bahan baku, kemudian mengolah bahan baku tersebut menjadi barang jadi, dan kemudian menjual barang jadi tersebut kepada pembeli atau pemesan. Nah, untuk pendapatan di perusahaan jasa, pendapatan itu disebut dengan pendapatan jasa atau service revenue. Kalau untuk di perusahaan dagang, pendapatannya disebut dengan penjualan atau sales revenue. Sama dengan perusahaan manufaktur, pendapatannya juga disebut dengan penjualan atau sales revenue. Kemudian untuk persediaannya, untuk di perusahaan jasa, berupa perlengkapan barang habis pakai yang akan digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan kepada si pelanggan. Kalau untuk perusahaan dagang, selain perlengkapan juga terdapat persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Kemudian untuk perusahaan manufaktur, selain perlengkapan ada 3 persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang akan langsung dilibatkan oleh tenaga kerja dan biaya overhead produksi. Nah, yang kedua ada persediaan barang dalam proses. Nah, persediaan ini berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode ketika perusahaan ingin menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode berikutnya dengan menyerap kembali biaya produksi tersebut. Kemudian yang ketiga ada persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ini berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan produksi dan akan dijual kepada pembeli atau pemesan. Nah, untuk beban, untuk di perusahaan jasa, beban ini untuk satu periode yang berupa beban-beban operasi. Kalau untuk perusahaan dagang, terdiri dari beban pokok penjualan atau HPP, harga pokok penjualan, dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Kemudian untuk perusahaan manufaktur, beban-bebannya juga sama seperti perusahaan dagang, yaitu beban-beban untuk satu periode yang terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau HPP, dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Kemudian ada yang namanya aktivitas operasional perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, selain dari aktivitasnya, yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur adalah dari perhitungan dan penyajian laba rugi. Untuk perusahaan dagang, dari modal kita akan menerima kas. Dari kas tersebut kita akan membeli persediaan, kemudian persediaan tersebut akan menjadi bahan jadi, kemudian kita akan menjual kembali barang jadi tersebut kepada pelanggan. Kita bisa mendapatkan kas, bisa melalui tunai ataupun kredit. Kalaupun kredit, itu akan dinamakan dengan akun receivable atau piutang. Nah, kalau untuk perusahaan jasa, itu dari ditanamkan modal, kemudian kita akan ada namanya kas. Dapat kas itu melalui dari kita memberikan
pelayanan jasa, kemudian kita akan menerima kas bisa melalui kas tunai ataupun juga bisa melalui kredit. Kredit di sini dinamakan dengan hutang karena kita telah memberikan jasa tetapi belum dibayarkan sehingga dinamakan dengan akun receivable atau piutang. Nah, kemudian perusahaan jasa menyajikan laporan laba rugi biasanya dengan format single step, artinya pendapatan diperoleh langsung dikurangkan dengan semua beban untuk memperoleh laba rugi. Sedangkan pada perusahaan dagang dan manufaktur menggunakan format multiple step, yaitu perusahaan menyajikan penjualan yang dikurang dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor. Kemudian, laba kotor akan dikurangi dengan semua beban operasi untuk mendapatkan laba bersih. Kemudian ada istilah-istilah dalam kaitannya dengan arus harga perolehan atau cash flow. Yang pertama ada beginning inventory, yaitu persediaan barang dagangan awal. Nah, persediaan barang dagangan awal ini merupakan total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Yang kedua ada pembelian atau cost of goods purchase. Nah, purchase ini adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Rumusnya, pembelian bersih sama dengan pembelian kotor ditambah biaya angkut pembelian, kemudian dikurangkan dengan retur pembelian, kemudian dikurang lagi dengan diskon pembelian. Yang ketiga, cost of goods available for sale atau barang tersedia untuk dijual. Nah, di sini cost of available for sale ini adalah total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian bersih. Kemudian yang keempat, harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Cost of goods sold ini adalah total harga perolehan atas barang dagang yang terjual dalam. Kemudian ada istilah-istilah dalam kaitan dengan arus harga perolehan atau cash flow. Yang pertama ada beginning inventories atau persediaan barang dagangan awal. Nah, persediaan barang dagangan awal ini adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Yang kedua ada pembelian atau purchase. Purchase adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Rumusnya adalah pembelian bersih sama dengan pembelian kotor ditambah dengan biaya angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang diskon pembelian. Yang ketiga ada barang tersedia untuk dijual atau cost of goods available for sale. Adalah total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian bersih. Yang keempat ada harga pokok penjualan atau COGS. Rumusnya adalah unit yang terjual dikali dengan harga perolehan per unit. Yang kelima, persediaan barang dagangan akhir atau ending inventories. Ending inventories ini adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Rumusnya sama dengan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit. Nah, penjualan adalah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan dalam satu periode. Penjualan sama dengan unit yang terjual dikali dengan harga jual per unit. Ada dua sistem pencatatan persediaan. Yang pertama ada sistem perpetual dan sistem periodik. Nah, kalau sistem perpetual ini setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misalnya pelunasan utang atas pembelian barang dagangan atau pembelian, maka akan langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Nah, kalau untuk sistem periodik, setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misalnya pembelian atau retur pembelian, maka tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Nah, untuk sistem perpetual, menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan untuk setiap jenis barang yang digunakan untuk persediaan, sehingga nilai persediaan akan kita
ketahui saat kita melihat saldo akhir dari kartu persediaan. Sedangkan untuk sistem periodik tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan. Nah, kemudian hasil perhitungan fisik ini berupa unit yang tersisa pada akhir periode, yang selanjutnya nilai persediaan akhir akan dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga pilihan per unit. Kemudian untuk sistem perpetual, harga pokok penjualan atau HPP akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan sehingga harga pokok penjualan dapat diketahui setiap saat melalui kartu persediaan. Nah, bedanya dengan sistem periodik, HPP baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir. HPP dihitung dengan cara barang tersedia untuk dijual dikurang nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, untuk perhitungan fisik persediaan di sistem perpetual, itu perusahaan menggunakan kartu persediaan yang menjadi dasar informasi untuk nilai persediaan. Namun, jika perusahaan tetap melakukan perhitungan fisik, maka melakukan perhitungan fisik diperbolehkan, tetapi tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran nilai persediaan menurut kartu persediaan. Jika terjadi perbedaan persediaan antara kartu persediaan dengan menurut hasil perhitungan fisik, maka yang dijadikan acuan adalah hasil perhitungan fisik. Bedanya dengan sistem periodik. Nah, untuk perhitungan fisik periodik, maka persediaan di setiap akhir periode wajib dilakukan untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan fisik, maka tidak akan diketahui berapa nilai persediaan di akhir periode, sehingga saldo akun persediaan pada akhir periode masih sebesar nilai persediaan awal. Nah, kalau untuk jurnal penyesuaiannya, jurnal penyesuaian pada sistem perpetual terkait dengan barang dagangan akan dibuat jika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai persediaan menurut kartu persediaan. Nah, jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu inventory dan HPP dengan posisi akun disesuaikan dengan kasusnya. Kemudian untuk sistem periodik, jurnal penyesuaiannya terkait dengan barang dagangan wajib dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun. Yang pertama ada inventory dan HPP. Jurnal yang dibuat ketika perusahaan menghapus nilai persediaan awal adalah jurnalnya adalah cost of goods sold di debit, kemudian inventory di kredit. Jurnal yang dibuat perusahaan untuk menentukan nilai persediaan akhir adalah inventory di debit, kemudian cost of sold di kredit.